kehadiran narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ustaz Ihsan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama doakan gitu ya, semoga Ustaz kita dalam keadaan sehat selalu dan semoga beliau tetap bisa untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita untuk senantiasa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, ikhwafillah rahimakumullah, mungkin langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan dari Ustaz terkait dengan meninggalkan jejak yang baik. Menarik nih temanya. Gimana? Insya Allah kita akan langsung saja kepada Ustaz, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman, para pendengar Radio Mujahidin FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, yang pada mana di sore hari ini kita bisa bersama-sama berta'ayush, kita hidup dengan Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, terkait dengan tema kita, yaitu meninggalkan athar atau bekas yang baik. Kita jemaah sekalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan ketika Allah berdialog kepada malaikatnya. Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya ini bahwasanya dia akan menciptakan sosok khalifah di atas muka bumi ini. Ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya ini adalah kerjaannya merusak? Sebagaimana tafsiran para ulama, dari mana para malaikat ini tahu bahwa kerjaan makhluk yang satu ini kerjaannya merusak? Kata ulama mengatakan sebelumnya ini ternyata katanya ada makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di atas muka bumi ini memang kerjaannya adalah mereka pernah merusak, sehingga malaikat memiliki gambaran tersebut dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kerjaannya makhluk ini yufsidu fiha, merusak di dalamnya. Sedangkan kami ini, cukuplah kami ini nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak, bertakdis, mensucikanmu, memuliakanmu. Tapi kembali Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, hak ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekelas malaikat saja tidak mengetahui masalah-masalah yang gaib. Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat tersebut. Ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kita ketahui bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk ini, Allah ciptakan jin dan manusia, yang mana tujuannya ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah katakan, sungguhnya Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, agar mereka ini menyembah diriku. Liya'budun maknanya adalah liwahidun, agar mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali jemaah sekalian bahwa sudah kita ketahui bahwa manusia ini, hidup kita di dunia sangatlah terbatas. Tidak ada manusia yang mengingkari kematian. Tidak ada manusia yang juga menginginkan hidup selama-lamanya. Bukan begitu, akhi? Tak ada, meskipun dia bermewah-mewahan, berfoya-foya dan lain sebagainya, hidupnya enak di dunia, tapi ada satu saat dia akan merasa jenuh di dunia ini, dan juga tidak mungkin dia akan merasa ikan hidup terus-menerus. Sudah banyak contohnya di tengah-tengah kita, satu persatu keluarga kita, orang yang kita cintai, tetangga atau kawan-kawan kita, satu persatu banyak meninggalkan kita semua. Bukan hanya yang tua saja, yang muda juga begitu. Maka kita harus merenungi perjalanan hidup kita. Ada satu surah yang ma'ruf di tengah-tengah kita semua, surah yang setiap hari Jumat kita baca ini, surah ini. Sampai sebagian dari kita ini hafal dengan surah ini. Tahu antum surah apa? Bukan. Surah yang masyhur di tengah apa, setiap hari Jumat yang kita baca itu apa? Surah apa? Yang sering baca. Setiap hari Jumat yang kita baca adalah surah malam Jumat. Malam Jumat. Surah Yasin. Ini kan surah Yasin ini adalah surah yang masyhur. Mungkin banyak yang hafal ini kan, meskipun ya hafalan yang gitu kan, hafalan, tapi dia hafal gitu surah ini. Di dalam surah tersebut, masya Allah, luar biasa surah ini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai pada satu ayat, di ayat yang ke-12 itu surah Yasin itu, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan satu ungkapan di situ, atharuhum. Athar yang maknanya sebagian ulama memaknai ini adalah peninggalan. Athar itu bekas. Allah katakan di dalam surah Yasin ayat 12 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maknanya apa? Sesungguhnya inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang-orang yang mati. Kemudian kami menuliskan wa naktubu ma qaddamu, kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas. Wa naktubu ma qaddamu, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada para malaikat ini menulis. Malaikat siapa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dua malaikat ini yang mencatat apa saja yang dilakukan oleh manusia. Apa saja, tidak ada ketinggalan tersebut. Tidak ada yang ditinggalkan oleh malaikat ini. Ketika manusia melakukan akan dicatat. Setiap manusia yang berucap akan dicatat. Mau dia ini baik sirra wa alaniyah, baik dia dalam kondisi sendiri dia, sembunyi dia, maupun di khalayak ramai. Catatan tersebut ada dua, catatan yang baik maupun catatan yang buruk. Bukan itu saja, bukan hanya catatan. Yang kedua ini adalah atharuhum. Athar, apa maknanya athar itu? Adalah dampaknya, peninggalan yang kemudian peninggalan tersebut akan diikuti dan diteruskan oleh athar, diteruskan oleh followersnya. Followersnya ini kan berapa banyak antum followers antum di sosial media ini? Berapa banyak kan? Kita sekarang sosial media lebih aktif. Mungkin dengan masyarakat kita kurang berinteraksi, kurang gitu. Tapi manusia sekarang lebih banyak menghabiskan kesehariannya di sosial media. Influencer, ya kan? Bukan, kalau dia di tengah-tengah kita di sini mungkin hanya sekitar 5 orang temannya, bertemu mungkin sebatas berapa orang dalam keseharian kita. Tapi kalau dia influencer ini, orang yang berpengaruh ini, followersnya bisa jutaan pengikut yang ada, dan itu seberapa besar dampaknya dia kepada followers tersebut, ya. Gitu. Insyaallah
akan kita lanjutkan setelah ini masalah apa namanya tuh surah Yasin, tadabbur surah Yasin di dalam ayat yang 12. Syukran jazakallah khair Ustaz. Insyaallah alhamdulillah ya kita akan lanjutkan kembali ya, pembahasan dari Ustaz terkait dengan meninggalkan jejak yang baik. Dan bagi Kopel yang ingin beratensi, Kopel silakan bisa menghubungi layanan tertib kita di WhatsApp 0811 Baiklah Kopel jangan kemana-mana, tetap di 158 FM Media Dakwah.